dulu sama-sama di dalam Kejadian. Kita akan banyak baca ayat Alkitab. Kita akan lihat bahwa peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab ini akan mengajarkan kita apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Alkitab kita ini tidak pernah kuno. Benar ya? Kalau kita baca Alkitab setiap hari kita tahu bahwa isi Alkitab itu sangat relevan dengan kehidupan kita. Kejadian 48 ini adalah cerita di mana Yakub sudah mendekati hari-hari terakhirnya. Kalau Yakub ini, kalau kita sedikit flashback, ya saya pernah khotbahkan mengenai kehidupan Yakub, mengenai hidup dalam perjanjian. Yakub ini istimewa. Istimewanya adalah karena walaupun di masa mudanya dia melakukan kesalahan yang begitu fatal, menipu orang tuanya gitu ya, sampai harus lari, melarikan diri dari keluarganya, sampai mamanya waktu itu berkata, aduh dalam satu hari aku harus kehilangan 2 anakku. Tapi ada satu titik balik yang luar biasa dari kehidupan Yakub. Di dalam pelariannya itu Tuhan membuat perjanjian dengan Yakub. Yakub yang hidupnya waktu itu belum jelas bakal bisa balik lagi ke keluarganya atau tidak, bakal bisa menemukan pasangan hidup atau tidak, bakal bekerja apa. Masa depan tuh seperti runyam, seperti tidak jelas. Disitulah janji Tuhan ada untuk Yakub yang berkata, olehmu dan keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau Anda di sini adalah orang muda, jangan karena temanya menua dengan indah Anda merasa, masih jauh, saya masih muda, waktu saya masih panjang. Tidak, saya juga sudah hampir 40 tahun, tapi saya bersyukur Tuhan kasih sebuah pengalaman-pengalaman yang membuat saya lebih menghargai kehidupan. Ayo kita lihat sama-sama ujungnya hidup ini apa. Kita mau ending atau akhir hidup kita ini seperti apa. Kita doakan dulu, kita imani dulu ujung hidup kita, baru kita jalani hari demi hari mulai dari hari ini. Amin. Yakub ini mengalami penggenapan janji Tuhan lewat kehidupan Yusuf. Semua bangsa di muka bumi jadi berkat, mendapat berkat. Kemudian Yakub ini akhirnya kumpul dengan keluarganya dan sudah sangat tua. Jadi ceritanya yang akan kita baca ini, Yakub ini sudah tidak berdaya. Tapi saya menemukan kalau di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya pensiun rohani. Usia kita tidak pernah membatasi pemakaian Tuhan atas setiap kita. Bukankah itu kabar baik? Kita tidak akan pernah dipensiunkan oleh surga. Waktu Yakub ini sakit, kita lihat ya ayat yang pertama. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Apakah ini kondisi orang-orang tua di sekitar kita atau orang tua kita sendiri? Atau mungkin kita sendiri yang sudah merasa, iya saya sudah mulai agak usia. Rambut putih mulai banyak, badan mulai kerasa pegel-pegel gitu ya. Normal untuk keadaan secara fisik kita akan mengalami penurunan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit, lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel yaitu Yakub mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang maha kuasa telah menampakkan diriku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Ini yang tadi saya ceritakan, perjanjian Allah dengan Yakub. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Dari ayat 1 sampai 4 ini kita bisa menemukan sebuah kebenaran yang indah. Bagian kita yang pertama adalah menolong orang tua kita.
agar mereka bisa menua dengan indah. Menua dengan indah itu artinya menua dengan mulia. Bukan dibayarin ke salon kecantikan supaya tetap glowing. Ya gak apa-apa sih, gak salah. Tapi lebih daripada penampilan fisik, menua dengan indah itu artinya menua dengan mulia di hadapan Tuhan. Dan ada peran kita sebagai anak-anak. Karena ketika kita menolong, kita ambil bagian, kita dipakai Tuhan untuk membantu orang tua kita menua dengan indah. Maka kita sendiri pun akan menua dengan indah. Katakan amin. Karena itu firman ini berbicara kepada dua sisi. Bukan hanya berbicara kepada orang yang lanjut usia. Kalau Anda yang mengikuti live streaming ini, Anda tidak bisa ke gereja karena kondisi keterbatasan Anda. Atau Anda punya anak yang harus bekerja di hari Minggu. Tidak ada yang bisa mengantar Anda ke rumah Tuhan beribadah. Tapi Anda rindu dan Anda mengikuti ibadah ini via live streaming. Dengarkan hari ini ada kerinduan hati Tuhan, ada pesan Tuhan khusus untuk setiap orang tua. Setiap kita bisa punya peran itu. Yusuf sesibuk apapun di masa ini, Yusuf adalah penguasa nomor 2. Sebenarnya Yusuf bisa saja kirim perwakilan. Sebenarnya Yusuf bisa saja kirim bingkai bunga atau makanan enak untuk menunjukkan perhatiannya. Tapi ketika Yakub dikatakan sakit, ada orang berkata kepada Yusuf, ayahmu sakit. Yusuf drop everything. Yusuf meninggalkan semua kesibukannya. Dan ini yang luar biasa. Yusuf membawa kedua anaknya mendekat kepada ayahnya. Dibutuhkan peran kita Bapak Ibu Saudara. Untuk dipakai Tuhan agar orang tua kita mengalami yang namanya menua dengan indah. Please, jangan pensiunkan orang tua kita. Saya tahu kita mengasihi mereka. Kita tidak ingin mereka tetap bekerja ya kadang di usia tua. Kita bilang sudah ma, sudah pa, saya saja yang kerja. Kita ingin orang tua bisa menikmati hari tuanya. Itu tidak salah. Kalau dalam hal pekerjaan mungkin Anda bisa lakukan itu. Tapi dalam hal pertumbuhan kerohanian, kita punya peranan untuk memastikan bahwa orang tua kita juga terus mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam Tuhan. Mungkin secara fisik, tinggi badan dan lain-lain orang tua kita tidak bertumbuh lagi. Tapi kerohanian mereka tetap harus bertumbuh. Di ibadah satu ini saya dedikasikan untuk kita mengusahakan pertumbuhan kerohanian bagi usia-usia lanjut usia. Nanti di ibadah 4 ada waktunya bagaimana peran kita kepada generasi di bawah kita. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Waktu Yusuf membawa anak-anaknya mendekat kepada Yakub. Yakub tidak dipandang sebagai orang tua yang sudah tidak berguna lagi. Tapi Yusuf tahu apa yang ada pada Yakub bahkan sampai akhir hidupnya. Itu yang akan diwariskan kepada anak cucunya. Bangun hubungan dengan orang tua. Bangun hubungan lagi. Kalau selama ini dengan kesibukan mungkin kita agak jauh. Kita lupa mendekatkan anak kita yang adalah cucu mereka. Mungkin ada yang gak enakan. Baik itu antara kita dengan orang tua ataupun kita dengan mertua. Tapi ingat, anak-anak kita berhak berjumpa dengan kakek neneknya. Ada pemakaian Tuhan di hidup kakek dan nenek ini. Ada pemakaian Tuhan. Amin. Kerohanian orang tua ini tidak berhenti hanya ketika mereka menjadi tua. Saya berdoa di gereja Mawar Sharon, orang-orang tua tetap berapi-api, mencintai Tuhan dan merindukan pemakaian Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Ya. Dan kita lihat ayat yang ke-8 selanjutnya dikatakan ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya,
inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Indah sekali. Ayat 10, adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau seorang manusia bisa punya kesempatan melihat cucu, itu adalah kasih karunia. Ayah saya sudah dipanggil Tuhan 1 tahun setelah pernikahan saya. Ayah saya tidak pernah melihat yang namanya cucu. Kalau Anda bisa punya cucu hari ini, seperti Israel, Yakub tadi berkata, aku bukan hanya melihat wajahmu, tapi Allah membuat aku bisa melihat keturunanmu. Saya melihat indahnya di mata Tuhan ketika kakek, ayah, dan anak datang mendekat kepada Tuhan. Dan kita lihat apa yang menjadi peran orang tua ini, apa yang perlu kita bantu untuk mereka. Karena kita percaya ada pemakaian Tuhan. Seorang grandpa, kakek yang bernama Yakub ini, bukan hanya menunjukkan kasih dengan memeluk dan mencium, aduh cucuku. Tapi ada sebuah peran di sini, yaitu mendekatkan, bawa mereka dekat kepadaku karena aku akan memberkati mereka. Kapan kita bawa anak kita mendekat kepada opa dan omanya untuk menerima doa berkat? Walaupun Yakub ini matanya sudah kabur, kerinduan hatinya untuk memberkati generasi di bawahnya tidaklah sirna. Ini mungkin agak di luar kebiasaan. Kadang kalau sama keluarga sendiri kita tuh malu. Kalau Anda di sini adalah opa dan oma, ayo lakukan firman Tuhan hari ini. Kalau ada kesempatan untuk Anda diberi kesempatan untuk mendoakan, baik itu anak Anda sendiri ataupun cucu Anda, ambil kesempatan itu. Walaupun doa Anda sederhana, Anda tidak perlu doa panjang-panjang, tidak perlu pintar berdoa. Tapi waktu Anda memberkati, di situ ada nubuatan, di situ ada janji Tuhan, di situ ada pengurapan Tuhan mengalir, di situ ada iman. Yakub begitu, walaupun matanya sudah kabur, dia bilang sini bawa mendekat. Bukan cuma untuk dicintai, tapi untuk diberkati. Amin. Kalau ada grandpa, grandma di sini, boleh saya lihat tangan-tangan Anda. God bless you, God loves you. Anda bukan hanya akan dikenal sebagai opa. Aduh, anak-anak itu ya sayang banget sama opa omanya ya. Aduh, seneng gitu kalau disuruh datang ke rumah opa oma tuh seneng. Cintanya opa oma itu biasanya lebih besar dari papa mama. Karena papa mama kadang bilang gak boleh makan bonbon atau makan es krim. Itu opa oma bisa bilang gini, jangan bilang-bilang mama gitu ya. Tapi kali ini biarkan opa oma bukan cuman mencintai cucu-cucunya, tapi punya mimpi yuk, punya visi lewat kehidupan saya. One day saya pun akan jadi oma, tapi saya mau jadi oma yang cantik. Saya mau jadi oma yang indah, bukan karena gak ada keriputnya, tapi saya akan bilang, bawa sini cucu-cucu, come, deket-deket. Bukan untuk diomelin, bukan untuk dinasehatin panjang lebar, tapi untuk diberkati. Amin. Indah ya. Dan kita lihat, sekalipun mata sudah kabur, sekalipun fisik sudah lemah, kalau hati rindu dipakai Tuhan, kalau terus menjaga imannya, tidak mundur dari Tuhan, maka karunia rohaninya tetap bekerja. Yakub ini menarik, nanti Anda boleh baca ya dengan lengkap, saya ceritain aja. Jadi misalnya saya ini
Yakub yang sudah tua ya, karena dia sudah sangat lemah, begitu tahu anak cucunya datang, dia tuh mengumpulkan kekuatannya untuk duduk. Berarti sebenarnya untuk duduk aja sudah berat. Tapi ketika dibawa mendekat, Yusuf itu tahu tata krama. Jadi waktu Yusuf itu mendekatkan anak-anaknya kepada Yakub, anak pertamanya tuh ditaruh di sisi kanannya Yakub. Jadi ini adalah Manasye, ini adalah Efraim. Dengan harapan Yakub itu bisa langsung begini, aku memberkati gitu. Tapi kemudian Alkitab catat Yakub itu berdoanya begini, menyilang. Sampai Yusuf itu mengira, oh jangan-jangan papaku ini salah karena sudah tua. Ayah jangan begitu, kurang baik. Yang sulung itu yang ini, tangannya tuh berusaha dipindahkan ke sini. Tapi Yakub dengan tegas berkata, tidak. Rencana Tuhan untuk yang ini, Tuhan akan pakai dia lebih besar daripada kakaknya. Nanti akan disebut Efraim dan Manasye. Dengan simple, hanya dengan menyilangkan tangan, kita tahu Yakub karunia rohaninya, imannya tidak pudar sama sekali. Saya merinding, saya berdoa. Saya kok percaya ya, kenapa kok Tuhan taruh ini di hati saya. Tuhan akan membangkitkan orang-orang tua di gereja kita yang akan dipakai Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apa yang diucapkan oleh Anda akan digenapi dalam kehidupan anak dan cucu Anda. Indah. Ayo kita jangan pensiunkan orang tua kita. Bantu mereka untuk terus bertumbuh secara kerohanian. Di dalam generasi, ada 2 generasi yang membutuhkan bantuan kita untuk bertumbuh secara kerohanian. Yang pertama adalah generasi orang tua. Karena kadang kita harus jemput dengan khusus. Kadang kita berpikir kita tuh pengen jalan-jalan kalau bawa oma opa, kalau bawa mama papa yang sudah didorong kursi roda. Repot. Tapi maukah kita, maaf saya pakai bahasa Jawa, belani. Ada 2 generasi yang perlu kita dengan sengaja perjuangkan. Untuk mereka bisa bertumbuh kerohaniannya, yaitu generasi orang-orang tua dan generasi anak-anak kecil. Maukah Anda kalau misalnya satu hari di tempat ini diadakan acara untuk orang-orang tua. Atau misalnya orang tua Anda rindu melayani. Bersediakah Anda belani? Bersediakah Anda membayar harganya untuk melihat orang tua Anda terus bertumbuh di dalam Tuhan dan melayani Tuhan? Amin. Dibutuhkan kerjasama kita. Dulu mereka yang antar kita, atau mungkin kalaupun hubungan kita pernah tidak baik, karena orang itu belajar ya di dalam masa-masanya. Mungkin waktu kita kecil atau remaja, perlakuan mereka kepada kita bukan menunjukkan Bapa di surga. Dengarkan saya, berikan kesempatan kedua. Karena di dalam season kehidupan setiap manusia, ada yang namanya musim. Dan di musim yang baru ini, mereka bisa start new. Mereka bisa berubah, bisa dipakai Tuhan. Makanya firman Tuhan itu katakan bagian kita adalah menghormati orang tua. Alkitab tidak pernah gagal. Selain yang pertama kita bisa bantu supaya mereka tetap bertumbuh. Yang kedua jangan pernah lupakan apa yang firman Tuhan katakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak dan ibu, ini adalah perintah pertama yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Di kitab Keluaran, kita akan lihat di kitab Keluaran, pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, ini adalah 10 firman. Perintah 1-4 isinya adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Begitu Tuhan mau pergi ke fase yang kedua, yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang pertama kali muncul di hati Tuhan
adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Maka hubungan perintah yang pertama yang berhubungan dengan hubungan kita dengan sesama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan diulang lagi di kitab Efesus 6 ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ini agak membingungkan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bilang, this is the first commandment with promise. Artinya ini adalah perintah pertama dari Tuhan yang ada janjinya. Artinya di dalam kita menghormati orang tua, di dalamnya ada janji untuk kita. Kalau kita respect, honor our parents, kita yang akan bahagia dan panjang umur. Waktu kita menolong orang tua, kita menua dengan indah. Satu hari kita pun akan bahagia dan panjang umur. Buat apa panjang umur kalau gak bahagia? Buat apa panjang umur kalau lihat keluarga berantem terus? Buat apa panjang umur kalau hidup kita sia-sia? Panjang umur dan bahagia, paket lengkap dari Tuhan. Diberikan kalau kita menghormati orang tua. Saya sempat geli. Karena saya biasa bagikan ini tuh kepada anak-anak kecil. Saya bilang, anak-anak hormati orang tua. Jangan ngelawan kalau dikasih tahu, ngomong yang sopan. Tapi saya sadar, selama saya masih punya orang tua, selama Anda masih punya orang tua, maka firman Tuhan ini juga adalah untuk Anda, bersama dengan janji-janjinya juga adalah untuk kita semua. Hormati ayah dan ibu. Dan ajak anak-anak kita melakukan hal yang sama. Kalau anak kita bisa melihat bagaimana kita menghormati papa dan mama kita, maka mereka akan melihat ujung kehidupan dengan benar. Mereka akan melihat bagaimana contoh satu hari saya akan menghormati papa dan mama. Saya selalu berusaha ingatkan, karena kadang yang namanya anak itu suka gak sabar sama opa-omanya. Apalagi kalau anaknya itu bahasanya sudah lain. Maksudnya bahasa Inggris ya. Anak-anak tuh pinter bahasa Inggris. Terus bobonya atau kungkungnya atau kakek neneknya bahasanya Mandarin. Gak nyambung ya kan. Karena neneknya gak mau kalah. Oh, kamu Inggris, ya wes. Oma pakai Mandarin gitu ya. Kita yang di tengah-tengah bingung. Karena kita biasa Jawaan gitu ya. Ayo kita yang di tengah ajari generasi yang di bawah untuk menghormati. Ajari. Salah satu kata yang saya cukup sering katakan kepada anak saya adalah begini. Respect Popo. Because Popo is my mom. Hargai nenek. Karena nenek itu adalah ibu saya. Karena anak tuh cenderung hormat sama kita. Takut gak dapat uang jajan, takut dihukum, takut dimarahi. Tapi kalau sama opa-oma kadang lebih berani. Saya gak tahu ini beneran apa enggak sih, atau cuma anak saya aja. Sehingga kita perlu dengan sengaja ajarkan kepada mereka untuk menghormati. Respecting elders. Kalau jalan, aduh saya tahu kok struggle-nya. Jalan sama anak, sama orang tua. Itu beda. Anak itu kecepatannya, orang tua jalannya satu-satu, pelan-pelan. Kita yang di tengah, ayo kita yang satukan generasi ini. Supaya antar generasi itu enggak ada luka. Supaya antar generasi itu tidak ada pemisah. Supaya antar generasi itu tidak ada jarak. Spirit yang ada di gereja ini Anda bisa bawa pulang. Spirit yang ada di gereja ini adalah menghargai orang tua, menghormati orang tua, dan mempercayai dan mengasihi orang muda dan anak-anak kecil. Bawa pulang. Kalau Anda ada di gereja yang tahu Roh Kudus ada di gereja ini punya visi untuk semua generasi,
bawa pulang spirit itu. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sempurna memang, saya tahu. Tapi paling tidak kita ingat dan jadikan itu doa kita. Amin. Jadikan itu doa kita bersama. Dengan kita menghormati orang tua, dengan kita menunjukkan kasih kepada orang tua, bahkan dengan kita merawat orang tua dengan sabar. Di situ ada berkat Tuhan. Saya mau memberikan sebuah encourage, semangat kepada Anda yang dipercaya untuk memelihara orang tua di hari tuanya. Misalnya orang tua itu ikut Anda. Bapak, Ibu, Saudara, orang tua bukanlah beban. Mungkin kadang jalanin hari-harinya nggak semudah dikatakan ya, tapi selalu ingat bahwa mengasihi orang tua dan melayani mereka, memberi kesempatan buat mereka sampai akhir hidup mereka, itu adalah sesuatu yang mulia untuk dilakukan. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Izinkan saya bersaksi. Saya sudah minta izin kepada suami dan keluarga. Kami baru saja kehilangan ayah mertua saya. Saya melihat sosok ayah mertua. Kami panggil Bapak, kami panggil beliau ini Bapak. Kami melihat hidup Bapak benar-benar adalah sebuah kehidupan yang mulia. Kenapa tadi saya bilang bisa? Mungkin dulu masa mudanya, karena belum kenal Tuhan ya, Bapak dulu dari agama seberang. Nilai-nilai kehidupannya itu belum sesuai firman Tuhan. Mungkin mendidik anak juga dengan keras, dengan kata-kata yang tidak sepatasnya dan lain-lain. Tapi saya sejak menikah dengan suami saya mengenal sosok Bapak sebagai orang yang sangat menjaga perkataannya. Dan bahkan suka berdoa syafaat. Kalau saya datang, pasti saya didoakan, anak saya didoakan. Itu menjadi sesuatu yang biasa, tapi setelah direnungkan lagi, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Bapak kesehatannya mulai menurun gitu ya. Saya bangga karena suami saya selalu bawa anak saya itu untuk didoakan oleh grandpanya. Ayo grandpa, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, ayo doakan cucunya. Dan Bapak akan langsung tumpang tangan, doakan. Didoakan mimpinya, satu hari nanti bisa ke Amerika, bisa jauh dari keluarga, dan lain-lain, diberkati. Bahasanya sederhana. Kok ya untung waktu itu kami simpan recordingnya untuk memori kami sendiri. Sangat berharga. Dan Tuhan memberi saya kesempatan, walaupun tidak lama, untuk melihat bagaimana suami saya itu bisa merawat ayahnya pada waktu sakit dan tidak berdaya di ranjang. Saya sudah siap-siap ini, pasti secara manusia ya, mungkin kerjaan juga stres, pasti ada lah ya. Saya takut, saya sudah siap untuk mendukung, memberi kekuatan dan memberi semangat. Saya selalu tanya, gimana? Suatu ketika suami saya tuh telepon sambil menangis. Saya pikir apa sudah terlalu tidak tahan gitu ya. Karena kan kalau sakit itu marah, ngomongnya nggak jelas gitu ya. Jadi yang menjaga tuh juga cukup capek. Tapi waktu itu suami saya tuh bilang begini, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dia cerita Bapak kondisinya tidak mudah. Tapi ada satu momen yang waktu itu suami saya katakan yang buat saya tuh ikut menangis. Karena suami saya bilang begini, saya tuh bisa peluk Bapak, cuddle him. Seperti kalau saya tuh cuddle anak perempuan. Dipeluk, disayang-sayang, sayang. Maka orang tua yang marah karena sakit itu bisa lebih tenang. Maka kami bergantian bacakan mazmur, ucapkan doa. Walaupun sudah tidak terlalu bisa merespon dan tambah lama kondisinya tambah turun. Tapi satu titik, saya benar-benar percaya bahwa menua dengan indah itu iya dan amin. Bahkan berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dicintainya. Saya belum pernah lihat secara langsung, Tuhan izinkan saya ini orang luar, saya ini menantu.
Maksudnya bukan anak sendiri ya. Ketika saya dapat kesempatan bisa dulang bapak mertua saya. Kemudian bapak mertua saya itu cari tangan saya. Walaupun sudah tidak bisa berkata-kata lagi, Tuhan tetap pakai beliau. Saya rasakan hadirat Tuhan di kamar rumah sakit itu. Tuhan banyak bicara buat saya tentang hati Bapak. Salah satunya begini, saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan terima kasih ya, saya tidak bisa rawat papa saya sampai akhir hidupnya. Karena saya bekerja di kota ini, papa saya di kota lain. Tapi Tuhan kasih saya kesempatan merawat bapak mertua sampai akhir hidupnya. Saya berterima kasih sama Tuhan. Terus saya tuh iseng aja, ini gak penting sih, tapi ini penting buat saya. Saya tanya, kalau papa di surga lihat, saya gak rawat papa saya, tapi saya rawat papa mertua saya. Papa saya jealous gak ya Tuhan? Lucu ya, ini pertanyaan saya dengan Tuhan. Jawaban Tuhan sangat jelas. Tuhan bilang gini, enggak, papa akan sangat bangga. Dan di situ saya dilayani Tuhan. Saya kenal hati Bapak itu. Bapak itu gak pernah jealous lihat anaknya sukses. Bapak itu selalu pengen yang terbaik untuk anaknya. Dan saya masih ingat satu pagi di hari Minggu, saya dengan suami menyembah Tuhan berdoa. Kita berdoa. Sebenarnya doa kita dari dulu itu adalah begini. Kita minta anak yang besar pengertiannya. Tuhan sudah kasih. Kita juga minta begini. Tuhan kalau boleh, orang tua kita, orang tua kami, meninggalnya gak susah. Waktu itu saya bilang, siap-siap loh. Kalau doanya gitu berarti agak mendadak loh. Bisa karena apapun loh. Tapi memang kita gak tega. Siapa sih yang tega lihat orang tua itu susah? Lihat orang tua tuh sakit tuh siapa yang tega? Akhirnya di minggu pagi itu kita bilang begini, Tuhan Yesus kami mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil Bapak, panggil hari ini di hari Sabat. Kemudian kami datang ke gereja melayani, kemudian siang kami menemani, dan kami dapat kesempatan berharga untuk melihat detik-detik terakhirnya. Dan begitu indah. Kami mengantar kepergian Bapak, itu dengan damai, mengucapkan terima kasih, membacakan firman Tuhan. Bahkan suami saya bisa agak bercanda bilang begini, Bapak, siap ya Tuhan Yesus mau jemput. Senyum ya Pak, senyum ya. Kemudian gak berapa lama, pergi dengan damai. Itu menjadi sebuah memori yang tidak terlupakan di hati saya. Kalau ngomong sedih, pasti sedih. Siapa yang gak sedih kalau ditinggal orang tua ya? Tapi itu memberikan sebuah iman, visi, bahwa menua dengan indah. Itu adalah janji Tuhan untuk setiap kita. Ayo nanti sebentar lagi kita mau doakan orang tua kita. Jangan karena orang tua kita jadi bersalah di hadapan Tuhan. Jangan kutuki orang tua kita di dalam hati. Mereka bisa punya kesempatan baru. Mereka punya season yang baru. Misalnya salah satu orang tua kita baru ditinggal pasangannya, bukan berarti kehidupannya berhenti. Pemakaian Tuhan tetap ada atas orang tua kita itu. Bagian kita adalah membantu mereka terus bertumbuh secara kerohanian dan menghormati mereka. Dan kita sendiri siapkan dari sekarang, karena kita pun akan menua. Sederhana. Yang pertama, jaga hubungan. Jaga hubungan kita dengan anak kita, jaga hubungan kita dengan menantu kita, jaga hubungan kita dengan anak-anak kita. Jangan karena perkara yang sepele, sesuatu yang berharga tuh jadi hilang. Tuhan mau pakai kita. Yakub ini meninggalnya indah. Kita lihat ya ayat-ayat yang terakhir. Di Kejadian 49 setelah tadi mendoakan Manasye dan Efraim itu, 49 ayat pertama, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari. Luar biasa ya, di masa-masa akhir kehidupannya itu bisa minta semua anaknya kumpul karena
karena akan kuberitahukan apa yang akan terjadi kepada mereka di kemudian hari. Dan sepanjang ayat 49 itu isinya adalah berkat kepada satu demi satu. Saya bayangkan Yakub yang sudah begitu tua mengucapkan nubuatan kepada satu demi satu demi satu demi satu anak-anaknya sampai yang paling terakhir tidak ada lagi yang dilewatkan. Di sini kita melihat Yakub bukan lagi seorang yang marah kepada anak-anaknya. Karena anaknya udah nipu dia loh. Anak-anaknya tuh udah jahatin dia loh. Anaknya ini jahat sama saudaranya kepada anak yang paling dia cintai. Ditipu dibilang anaknya sudah mati padahal anaknya hidup. Tidak dikatakan Yakub mengungkit hal itu sedikit pun. Yakub melepaskan berkat atas setiap satu demi satu. Jaga hubungan, jaga hati, paling tidak. Supaya di masa-masa akhir kehidupan kita, kata-kata terakhir kita, di ranjang kematian kita, bukanlah I'm sorry. Bukanlah permintaan maaf, tapi berkat, doa untuk orang-orang yang akan kita tinggalkan. Karena kita akan pergi ke tempat yang lebih baik bersama dengan Yesus. Justru kita yang harus meninggalkan doa itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan lihat ya, indah sekali di Kejadian 49 ayat yang ke-28. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ayat 33. Ayat yang terakhir, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Akhir hidup orang yang terus melekat dengan Tuhan. Itu indah. Yakub itu walaupun banyak kesalahannya ya sama anak-anaknya, sama keluarganya. Tapi selama imannya tidak menjauh dari Tuhan, Tuhan berikan kesempatan mulia, menua dengan indah. Saya rindu, kita pun, berapapun usia Anda dan saya, kita pun akan menua dengan indah. Kita jaga yuk hubungan dengan keluarga. Kalau itu nggak prinsip, gak usah lah. Apalagi cuman karena harta. Jangan karena rebutan warisan. Kita bertengkar di depan orang tua. Mungkin orang tua kita sudah tidak berdaya. Tapi bukankah telinga mereka masih mendengar? Lepaskan aja. Tuhan yang akan membela. Tuhan yang akan memberi ganti. Bahkan jauh lebih besar dari apa yang kita lepaskan. Jaga hubungan dengan orang tua, jaga hubungan dengan mertua, dengan menantu, dengan kakak, ipar, dengan anak-anak juga. Karena satu hari kita akan menua, hidup kita akan berarti ketika kita menjaga hubungan. Dan kita juga menjaga stamina rohani kita. Jangan pernah berpikir, gak usah lah, dulu aku pelayanan. Sekarang biar giliran yang muda-muda. Kelihatannya rohani ya, kasih kesempatan ke yang muda-muda. Jangan salah, kita butuh mentor. Jadi mentor dalam pelayanan. Kalau memang secara skill memang mungkin sudah tidak secepat dan tidak sekuat orang-orang muda. Tapi jadi mentor, jadi orang yang menjaga nilainya. Jadi orang yang menginspirasi. Tidak pensiun, tidak mempensiunkan diri juga. Malah propose lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai aku. Pakai aku untuk melayani Tuhan. Tuhan, bantu aku. Mungkin dengan waktu yang terbatas, dengan kondisi badan yang terbatas. Tuhan paling tahu caranya memakai setiap kita. Ada satu janji Tuhan yang indah, saya baru dapat tadi pagi ini. Yesaya 46 ayat 4 dikatakan begini. Sampai masa tuamu,
aku tetap Dia. Artinya Yesus adalah Allah masa kecilku. Yesus adalah Allah masa mudaku. Dan Yesus adalah Allah masa tuaku. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Tuhan sudah bantu kita sepanjang masa muda kita. Pekerjaan kita dibantu Tuhan. Keluarga kita dibantu Tuhan. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Walaupun kadang kita merasa sudah kurang kekuatan. Jangan pernah merasa tidak berguna untuk kerajaan surga. Anda salah. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Doa kami gereja Tuhan adalah setiap jemaat menua dengan indah, melayani Tuhan sampai akhir hidup. Selasa 16 November pagi hari, saya tiba-tiba teringat dengan rekan-rekan pelayanan, rekan-rekan hamba Tuhan yang memiliki orang tua. Dan saya menaikkan doa sederhana, karena saya begitu overwhelmed, saya begitu terpesona dengan kebaikan Tuhan buat keluarga suami saya yang saya juga alami. Saya minta favor dari Tuhan juga untuk keluarga mereka. Dan waktu itu Tuhan dengan jelas, sederhana sekali cuma bilang begini. Beritahukan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Tuhan tidak melupakan orang tua Anda. Hanya sebuah kalimat sederhana itu saya langsung catat. Saya cuma bilang begini, one day kalau saya dapat kesempatan bagikan firman Tuhan, mungkin saya akan sampaikan. Kalau Anda adalah orang yang melayani Tuhan, Anda mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, pesan Tuhan ini untuk Anda. Tuhan tidak melupakan orang tua Anda. Orang tua Anda ada di hati Tuhan. Orang tua Anda ada di pikiran Tuhan. Orang tua Anda ada di dalam rencana Tuhan. Amin.